Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Prayoga dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan menerangkan konsep dasar perkembangan pada manusia. Perkembangan manusia adalah proses perubahan yang terjadi pada perkembangan atau kebutuhan, atau disebut juga bersifat kualitatif. Dan ada dua macam perubahan, yaitu perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Perubahan fisik terdapat pada biologis individu, dan kognitif terdapat pada pola pikir manusia, dan perkembangan sosio-emosional terdapat pada hubungan pada orang lain. Kematangan merupakan perubahan dan pertumbuhan atau perkembangan. Kematangan ada dua, biologis terkait dengan badan dan psikologis terkait pada pola pikir atau emosi. Ada dua hal proses kematangan, nature dan nurture. Nature adalah terkait pada sifat kepada orang tua, yaitu sifat orang tua menunjukkan kepada anak tersebut, dan nurture pada golongan atau perkembangan sosial atau lingkungan dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menerangkan perkembangan dan pertumbuhan pada masa prenatal anak-anak pada awal. Terdapat pada masa prenatal melalui pertumbuhan dan kelahiran, dan kedua masa infansi, dan ketiga masa kanak-kanak dimulai sejak secara toddler hingga remaja. Yang kedua perkembangan otak pada usia 7 tahun, itu terdapat 23 miliar untuk berpikir rasional. Dan yang ketiga perubahan kognitif dan perubahan fisik pada masa kanak-kanak awal. Perubahan fisik terdapat pada di badan, dan perubahan kognitif terdapat pada 2 tahun sampai 7 tahun. Dan perkembangan bahasa melalui berbicara dengan menggunakan suara. Dan keempat, perkembangan sosiometri ini dicetus oleh V.S. Gould terdapat ketika perkembangan personel Erikson. Pada tahap ini, anak memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki otak. Dan yang kelima, perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan moral mencakup moral reasoning, moral feeling, dan behavior menurut Sigmund Freud. Yang keenam, peran keluarga. Parenting terkait dengan pola pada asuh yang diterapkan oleh orang tua, dan masalah yang sering terjadi pada masa kanak-kanak antara lain kekerasan seksual, penganiayaan anak. Dan yang ketujuh, peran hubungan sebaya, bermain, dan televisi. Hubungan sebaya ialah teman sebaya merupakan sumber informasi dan bermain pada masa kanak-kanak, kebiasaan anak, dan mengekspresi perkembangan kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan moral. Dan televisi memiliki sifat negatif atau positif. Dan yang terakhir, pendidikan pada masa kanak-kanak awal. Terdapat variasi pendidikan pada masa kanak-kanak awal, dan pendidikan untuk anak-anak yang kurang beruntung, disabilitas, atau perlu pendidikan khusus. Selanjutnya saya akan menerangkan perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir usia sekolah dasar. Yang pertama, perubahan fisik. Dan pada usia sekolah dasar terdapat pada rata-rata 76 cm dan berat sekitar 1,8 kg hingga 3,2 kg per tahun. Dan yang kedua, perkembangan otak. Terkait perkembangan frontal cortex, fungsi frontal cortex adalah 1. Perhatian, 2. Penalaran, dan 3. Kontrol kognitif. Dan yang ketiga, perkembangan kognitif pada usia 7 sampai 11 tahun dapat benaran secara logis. Dan yang keempat, perkembangan bahasa. Pada usia 6 tahun kosakata anak meningkat 1400 menjadi 4000 pada usia 11 tahun. Yang kelima, perkembangan sosiometri ialah pada masa ini adalah pemahaman diri. Dan yang keenam, perkembangan moral ialah pada anak di bawah 10 tahun memiliki moral heteronom atau faktor eksternal pertimbangan moral, dan pada usia 10 tahun masuk pada moralitas autonom atau faktor internal pada pertimbangan moral. Dan yang ketujuh, peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Keluarga sebagai pendukung pendidikan, dan orang tua sebagai pendukung berbagai perkembangan diri anak dan
dan memotivasikan. Dan sekolah untuk tempat belajar dan berorganisasi atau berinteraksi pada teman-teman pada di sekolah, dan teman sebaya sebagai tempat belajar berinteraksi positif dan penyelesaian konflik. Dan kedelapan, permasalahan masa kanak-kanak yaitu adaptasi sosial, akademik, perkembangan diri. Dan yang kesembilan, pendidikan yang sesuai untuk anak-anak ialah 1. Mengembangkan karakter, potensi, dan sosial anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan pada remaja. Perkembangan pada remaja itu pada di fisik dan di kognitif. Pada fisik ada 3 hal: pubertas, otak, dan seksualitas. Puber itu ditandai pada berat badan, dan otak ditandai pada columns, stone limbus, dan anggordora. Remaja dapat bertahap pada profesional, form, berpikir abstrak, integritas, dan logis. Pemikiran sosioemosional remaja ini bisa menemukan identitas mereka atau memahami diri kita sendiri. Dan peran keluarga hasil remaja itu monitoring, dan peran sekolah adalah belajar. Pada teman sebaya di remaja yaitu penyesuaian diri dan penyelesaian suatu masalah. Mulai remaja, masa-masa remaja pada kenakalan, depresi, bunuh diri, dan bolos sekolah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, masa transisi dari remaja menuju dewasa pada usia 8 atau 25 tahun. Yang kedua, masa eksplorasi dalam hal cinta atau karir. Dan yang ketiga, Metamorphosis. Dan perkembangan fisik dan kognitif dewasa awal yaitu fisik pada umur 19 tahun sampai 26 tahun dan maksimalnya 30 tahun. Kesehatan, masalah pada pubertas, memasuki sedang pernikahan, pemikiran, relativistik dan konstekstual, profesional, relativis, kreativitas. Dan pelamburan sosioemosional pada dewasa awal yaitu pengukuran pengalaman hidup, bertanggung jawab, menyelesaikan beberapa kasus, bentuk sebab pada anak-anak, kasih sayang pada anak-anak, persahabatan untuk mensupport. Dalam kegiatan ada 3 hal: menikah, bekerja, menjadi orang tua, dan berkeluarga. Dan pada perempuan itu dan laki-laki untuk orang lain. Dan masalah pada dewasa awal adalah atau karir, atau yang dituju pada awal dewasa adalah karir atau bekerja atau pekerjaan, hubungan atau relationship, dan kehidupan cinta atau pernikahan. Selanjutnya saya akan menerangkan motivasi dan emosi. Pertama, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berpikir atau merasa atau bertindak. Menurut teori pembunuhan dorongan ada 2, dorongan atau drift merupakan kondisi termotivasi karena kebutuhan biologis, contohnya kata lalu digosok. Yang kedua, kebutuhan atau need, kondisi termotivasi karena memerlukan sesuatu, contohnya haus maka harus meminum. Maslow mencetus teori hierarki kebutuhan ada sebagai berikut: 1. Kebutuhan psikologi seperti makan, minum, rasa aman. 3. Cinta yang memiliki kekurangan. 4. Self esteem. Yang kelima, stabilisasi diri. Motivasi ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah merupakan faktor internal seperti kebutuhan, dan motivasi ekstrinsik merupakan faktor eksternal seperti daya, hukuman, atau imbalan. Selanjutnya, emosi adalah perasaan
reaksi yang memperbaiki psikologi. Emosi bersifat kompleks, melibatkan asal-usul pikiran dan wajah. Faktor mempengaruhi emosi: 1. Biologis yang mempengaruhi emosi orang lain. Yang kedua, kognitif. Perlebatan kognitif berpengaruh terhadap emosi. Yang ketiga, behavioral, merupakan perilaku baik. Yang keempat, sosiointelektual, intelektual emosi dengan tersenyum. Ada 2 dimensi dalam pengalaman emosional. Yang pertama, perkataan positif atau positif efek, contohnya bahagia dan cinta, dan perasaan negatif atau negatif efek, contohnya pada masalah. Selanjutnya saya akan menerangkan gangguan psikologi. Gangguan psikologi ialah gangguan mental yang mempengaruhi emosi dan pola pikir dan perilaku. Gangguan psikologi pada masa kanak-kanak antara lain autisme, Down syndrome, ADHD, tunagrahita, kesulitan berpikir dengan secara spesifik, dan gangguan pada masa remaja seperti depresi, gangguan pada perasaan sedih, deretan itu pada mempengaruhi kehidupan laki-laki, kecemasan, gangguan emosi berupa gelisah atau terus-menerus, dan kecemasan itu memiliki panik, fobia, stres, trauma, perihal sosial. Schizophrenia ialah distorsi pikiran seperti perilaku dan seterusnya, dan gangguan makan berupa anoreksia nervosa dan bulimia. Anoreksia nervosa seperti gangguan pada sering makan sedikit, dan bulimia gangguan pada sering makan berlebihan. Terdapat gangguan tidur seperti insomnia atau kesulitan untuk tidur. Yang kedua, hipersomnia, selalu mengantuk. Dan yang ketiga, parasomnia, hal yang tidak menyenangkan ketika tidur. Gangguan pada dewasa seperti autis, Down syndrome, kenakalan, depresi, fobia, skizofrenia, dan gangguan kepribadian adalah paranoid atau dramatika, termasuk penurunan memori.